gym here in Vegas. Di kota Chicago, lebih tepatnya di pinggir jalan, seorang pesulap bernama Daniel sedang memainkan trik sulapnya. Dia meminta satu sukarelawan untuk memilih kartu yang pada akhirnya jatuh kepada seorang wanita yang cantik dan juga idaman. Daniel lalu menyuruh wanita itu untuk memilih satu kartu dan dia harus mengingat kartu itu. Dengan cepat Daniel langsung mengkibas-kibaskan kartunya dan pada akhirnya wanita itu pun berkata dia telah mengingat kartunya. Seketika itulah Daniel pun langsung membuka semua kartu yang berada di sana dan menyuruh wanita itu untuk memilih kartu yang telah dia ingat. Akan tetapi kartu yang diingat oleh wanita itu tidak berada di jajaran kartu tersebut dan tiba-tiba Did you see one? Yes. Your card here? No. The closer you look, the less you see. setelah trik sulap usai, dari kejauhan nampaknya ada seseorang yang memperhatikan trik sulap yang dilakukan oleh si Daniel. Beralih ke kota New Orleans, lebih tepatnya di sebuah restoran, seseorang ahli hipnotis bernama Merit sedang melakukan triknya kepada kedua sepasang suami istri, yang dimana istrinya pengen banget dihipnotis, hingga dengan cepat Merit pun menghipnotis istrinya dan pada akhirnya dia pun mendekati sang suami lalu membaca gerak-gerik tubuhnya. Merit lalu menyimpulkan bahwasannya suami itu telah berselingkuh berkali-kali hingga dia pun pada akhirnya memberitahukan hal itu kepada sang istri yang sedang dihipnotis oleh Merit tak bisa berbicara. Merit lalu meminta $200 kepada suami itu untuk dia melakukan teknik hipnotisnya lagi kepada sang istri agar sang istri melupakan perbincangan mereka tadi dan juga mengembalikannya seperti semula. Suami itu pun pada akhirnya setuju dan langsung menyerahkan duitnya. Who's Janet? You know Janet? Your sister. Your wife's sister. 100 seem fair? You know what? If you're a stick-up artist. Sosok misterius sebelumnya juga ternyata memperhatikan si Merit. Sementara di New York, di kapal yang sebentar lagi akan berangkat, seseorang bernama Jack naik ke atas kapal itu dan berkata kepada siapapun seseorang yang bisa memecahkan triknya, dia akan memberikan $5. Di mana Jack yang memiliki keahlian kecepatan tangan langsung memainkan triknya, dia pun membengkokkan sebuah sendok dan of course semua orang yang berada di sana mengetahui trik itu dan salah satu dari mereka mendapatkan $5. Namun tanpa mereka semua sadari, selain memiliki keahlian kecepatan tangan, Jack juga ternyata merupakan seorang pencuri. Dan ya, sosok misterius sebelumnya ternyata juga berada di sana dan sedang memperhatikan si Jack. I will give $100. Doing the stem. You can give me my $100. Very good eye, sir. Thanks. Stop that guy! They're jacking each other! Di Los Angeles, lebih tepatnya di sebuah danger street performance, seseorang wanita bernama Henley sedang akan memainkan sebuah trik yang sangat berbahaya. Jadi tangan dan juga kakinya si Henley ini akan diborgol dan dia akan diberikan waktu 1 menit untuk membebaskan dirinya. Jikalau Henley ini telat untuk membebaskan dirinya, ikan piranha yang berada di atasnya akan jatuh ke dalam tabung itu dan Henley akan tentu aja mati. Lalu pertunjukan pun pada akhirnya dimulai. Setelah semua usai, lagi dan lagi sosok misterius itu berada di sana. Masing-masing dari mereka ternyata mendapatkan satu kartu dari orang misterius itu yang menunjuk ke sebuah alamat. Singkat waktu, hari yang dimaksud telah tiba hingga Henley OTW menuju alamat itu, namun di tengah jalan dia papasan dengan si Daniel. Mereka berdua ternyata sebelumnya sudah mengenal satu sama yang lain dan pada akhirnya mereka sama-sama memutuskan untuk pergi ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di sana, ternyata udah ada Merit yang menunggu. Mereka lalu berkenalan satu sama yang lain dan Merit menjelaskan bahwasannya pintunya terkunci. Gak lama kemudian Jack juga tiba di sana dan Jack ternyata datangnya terlambat. Dia pun menanyakan kepada mereka semua kenapa kita dikumpulkan. Daniel, Merit dan juga Henley gak mengetahui mengapa mereka ini dikumpulkan. Mereka lalu mengeluarkan selembaran kartu yang telah mereka dapatkan. Rasa penasaran Jack yang sudah semakin meningkat karena mereka ini menunggu cukup lama, dia pun dengan keahliannya langsung membobol pintu tersebut. Di dalamnya mereka nggak menemukan apapun selain sebuah surat dan juga sepucuk bunga. Merasa ini semua merupakan teka-teki, semacam trik sulap yang harus mereka susun, mereka pun lalu memecahkan semua trik yang berada di sana. Dan voila! Whoa. Setelah memecahkan semua teka-teki yang berada di sana, tiba-tiba munculnya hologram yang ternyata hologram itu membawakan sebuah blueprint. Ya, blueprint itu sendiri merupakan rancangan pertunjukan bagi mereka berempat. Dan inilah kini kau melihatku.
1 tahun kemudian, lebih tepatnya di Las Vegas, mereka sekarang sudah dikenal oleh banyak orang dengan nama panggung The Four Horsemen atau 4 penunggang kuda. Mereka akan melakukan trik sulap di sana dengan skala besar yang tak akan pernah dibayangkan oleh semua pengunjung yang berada di tempat tersebut. Di mana tema yang akan dibawakan oleh mereka adalah merampok bank. Di bangku para penonton, seseorang pembongkar sulap bernama Thaddeus berniat untuk merekam acara itu, namun diketahui oleh security yang berada di sana dan langsung mengambil kameranya. Thaddeus tidak mempermasalahkan hal itu, di mana ternyata dia memiliki kamera cadangan. Kembali kepada Four Horsemen yang sedang menanyakan kepada mereka semua yang berada di sana bank apakah yang harus mereka ini rampok. Karena pendapat para penonton berbeda-beda, mereka memutuskan untuk merolling bangku para penonton dengan menggunakan sebuah bola. Merritt, Jack, dan juga Henley menyerahkan bola-bola kepada para penonton untuk di-rolling, hingga mereka pun mendapatkan 3 bola dan langsung diserahkan kepada Daniel. Daniel pada akhirnya membaca bola-bola yang sudah dilemparkan oleh rekan-rekannya, di mana bola itu sendiri bertuliskan B513. Orang yang duduk di bangku B513 pun diminta berdiri, yang dimana orang itu ternyata bernama Etienne. Etienne lalu menyampaikan bahwasannya bank yang harus dirampok oleh The Four Horsemen adalah salah satu bank yang ketat penjagaannya bernama Credit Republica Cain de Paris. Daniel menyanggupi akan hal itu dan dia pun meminta Etienne sendirilah yang akan merampok bank itu, dan Etienne diminta untuk naik ke atas panggung. Sebelum melanjutkan pertunjukan, The Four Horsemen mau berterima kasih dulu kepada seseorang bernama Arthur. Jadi tanpa Arthur mungkin The Four Horsemen gak bakal bisa ada, yang dikarenakan Arthur ternyata merupakan seorang donatur bagi The Four Horsemen. Setelah itu pertunjukan kembali dimulai, di mana Etienne dipakaikan sebuah alat anti radiasi di saat dia ini akan diteleportasikan ke bank yang dimaksud. Karena bank yang dimaksud oleh Etienne berada di Paris, mereka ini membutuhkan sebuah alat teleportasi yang dengan cepat Henley langsung mengeluarkan alat teleportasi tersebut. Sebelum Etienne diteleportasikan, Etienne diminta untuk memilih salah satu kartu dan menandatanganinya. Setelah semua oke, Etienne akan diteleportasikan ke Credit Republica Cain de Paris sesuai yang dia request, dan tiba-tiba What do you see in there? tentu saja Etienne pun terkejut dengan apa yang terjadi dikarenakan dia berada di bank Credit Republica Cain de Paris. Dengan menggunakan helmet yang dipakai oleh Etienne, semua orang yang berada di dalam acara itu bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Etienne. Daniel juga berkomunikasi dengan Etienne, yang dimana dia menyuruh si Etienne untuk menaruh kartu yang telah ia tanda tangani beserta juga dengan tiket pertunjukan mereka. Untuk menteleportasikan semua uang yang berada di Paris itu menuju Las Vegas, Daniel menyuruh Etienne untuk memencet tombol di sebelah kanan helmetnya. Secara tanpa diduga, tiba-tiba ventilasi yang berada di atas menyedot semua uang yang berada di sana, dan secara nggak langsung uang-uang juga berkeluaran di acara pertunjukan mereka. Sementara di Paris, lebih tepatnya di Bank Republikan Cain de Paris, kita ini diperlihatkan seorang pegawai pengurus keuangan, di mana dia berniat untuk mengecek semua uang yang berada di dalam berangkas dengan pengamanan yang super ketat. Namun sangat disayangkan ketika berangkas itu dibuka, nggak ada duit sama sekali yang berada di sana. Melainkan cuma ada kartu poker yang ditandatangani oleh Etienne dan juga sepucuk tiket acara The Four Horsemen yang diadakan di Las Vegas. Kasus ini tentu saja menjadi kasus yang kontroversial dan juga viral, di mana diperbincangkan oleh khalayak ramai. Untuk tidak semakin menimbulkan kericuhan di mana-mana, pihak kepolisian langsung mengutus seseorang bernama Dylan yang udah dikenal jam terbangnya, dan juga seorang agen FBI bernama Fuller. Di sebuah hotel di Las Vegas, Fuller ternyata telah mengepung tempat tersebut bersama agen-agen FBI lainnya untuk menangkap The Four Horsemen. Bukannya disoraki dan bahkan dilempari, The Four Horsemen malahan menimbulkan tepuk tangan oleh para warga yang berada di sana karena triknya semalam sangat amat keren. Di kantor kepolisian, kita pun diperlihatkan Dylan yang bertemu dengan Fuller untuk menyampaikan informasi lebih lanjut, dan juga ada seseorang lagi bernama Alma. Di mana Alma merupakan seseorang yang diutus dari negara Prancis untuk ikut menyelidiki kasus ini, karena tentu aja yang dirugikan adalah negara Prancis. Di mana kerugian di total sampai saat ini mencapai 3 juta euro. Dylan awalnya menolak tentang Alma akan ikut dalam menyelidiki kasus ini, namun Alma memaksa, yang pada akhirnya Dylan terpaksa mengajak si Alma. Mereka bertiga terlebih dahulu menginterogasi Etienne bersama rekan-rekan yang lain, namun Etienne menjelaskan semuanya dengan kompleks.
Dylan gak bisa semata-mata menuduh Etienne sebagai dalang utama karena tentu aja bisa jadi Etienne ini dijadikan sebuah alat. Secara mengejutkan, Etienne tiba-tiba naik ke atas meja di mana dia yang seakan terhipnotis memainkan sebuah biola dan nada dari biola itu merupakan nada kemenangan. Bingung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Dylan, Fuller, dan juga Alma memutuskan untuk langsung menginterogasi The Four Horsemen. Vegas to Paris and teleportation helmet. I guess it. Okay, Etienne, come on down. I'm on it. How do you say stop? Setelah akan hal itu, mereka pun menginterogasi keempat pesulap itu secara berganti-gantian, namun bukannya mendapatkan informasi lebih lanjut, mereka ini malahan dipermainkan oleh keempat pesulap itu. Dan bahkan Daniel ini berkata kepada Dylan dengan menantangnya untuk menangkap mereka berempat. Itu pun jikalau mereka mendapatkan bukti lebih lanjut. Dylan yang udah kepancing emosi berniat untuk memukuli Daniel yang berada di sana. Namun secara mengejutkan, Daniel langsung mengoper borgol itu kepada Dylan yang membuat semua orang pun terdiam. Shame, Agent Fuller. Was this your card? We're a Queen of Hearts lady, and I respect. Setelah diinterogasi, pihak kepolisian maupun pihak FBI nggak bisa menahan The Four Horsemen lama-lama karena bukti kurang cukup dan pada akhirnya The Four Horsemen resmi dibebaskan. Di luar kantor kepolisian, Dylan merasa kesal dengan apa yang terjadi sampai sahabatnya yaitu Fuller menghampiri dirinya. Dengan menyampaikan bahwasannya di malam pertunjukan The Four Horsemen ternyata ada yang merekam dan orang yang merekam itu merupakan seseorang pembongkar sulap bernama Thaddeus. Nggak pakai lama, Dylan dan juga Alma langsung menghampiri Thaddeus saat itu juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Singkat waktu, Dylan dan juga Alma sampai ke kantor milik Thaddeus, di mana Thaddeus menyambut mereka dengan baik. Di sana, Thaddeus juga mempertontonkan beberapa trik sulap kepada Alma dan juga Dylan, dan dia langsung membongkar trik sulap tersebut. Thaddeus juga sedikit bercerita mengenai dirinya di masa lalu, di mana dia dulunya juga merupakan seorang pesulap. Sampai di mana dia lebih memilih untuk menjadi seseorang pembongkar trik sulap saja karena hal itu jauh lebih menyenangkan. Seperti 30 tahun yang lalu dia membongkar seseorang pesulap yang lagi naik-naiknya di masa tersebut bernama Lionel Strike. Namun sangat disayangkan ketika trik pertamanya udah dibongkar oleh Thaddeus, Lionel Strike memutuskan untuk menciptakan trik barunya. Dan trik baru itu ternyata gagal, lalu Lionel Strike pun mati di dalam sungai Hudson. You're one of the great magicians. Why did you stop? You know how many people went to see magic performed? Well, I assume you're referring to Lionel Strike, a middling magician who drowned in the Hudson River. Thaddeus selalu kooperatif dengan para pihak kepolisian dan akan membantu mereka untuk mengungkap kasus The Four Horsemen. Dimulai dari mereka ini pergi ke panggung tempat The Four Horsemen menggelar acaranya. Thaddeus selalu menjelaskan trik simpel bagaimanakah caranya mereka bisa menteleportasikan Etienne ke Bank Republikan Kain de Paris. Dan yang dijadikan contoh adalah Dylan. Dylan pun pada akhirnya dimasukkan ke dalam mesin yang sudah dipres dan dia tiba-tiba berada di Bank Republikan Kain de Paris. Ternyata itu bukan berada di Bank Republikan Kain de Paris sesungguhnya, melainkan cuma replikaannya aja yang berada di bawah panggung. Nomor kursi yang mereka acak sebenarnya merupakan sebuah pengalihan aja yang sebenarnya mereka juga menukar nomor kursi itu dan mereka telah mengincar Etienne sejak lama. Etienne juga sudah dimanipulasi pikirannya oleh The Four Horsemen itu untuk pergi ke Las Vegas dari Perancis. They were just palming the ball with the seat number they wanted. Row number 5. Henley, can I please have a seat number? Lucky number 13. Rammed his mind to make him go to Las Vegas. Well, he did. They trailed him. Chance. Pardon, monsieur. I got his measurements. Invaded him in Vegas. And once again. Dylan lalu menanyakan inti dari poin yang sebenarnya bagaimanakah caranya The Four Horsemen untuk mencuri uang itu dari dalam berangkas. Dengan simpel, Thaddeus berkata bahwasannya The Four Horsemen ternyata nggak merampok bank, melainkan dia ini mencuri uang di saat uang itu selesai dicetak. Di mana yang bertugas untuk menghentikan mobil adalah Merit dengan teknik hipnotisnya dan yang udah berada di dalam mobil adalah Dylan dan juga Henley. Sementara Jack telah standby di salah satu mobil yang berada di sana sambil membawa banyak sekali uang palsu yang dicetak dengan menggunakan kertas sulap. Di mana kertas sulap itu mudah sekali terbakar dan bahkan jikalau terbakar nggak ada abu sama sekali. The men who drive these trucks are not exactly mental giants. It was almost too easy. How did they make the fake money disappear from the vault? What is that? Flash paper.
Leave no residue. Beberapa hari pun berlalu, berita di mana-mana viral mengenai The Four Horsemen yang akan mengadakan acara keduanya di New Orleans. The Four Horsemen bersama juga dengan donatur mereka sedang OTW ke New Orleans dengan menggunakan jet pribadi. Sementara Dylan dan juga Alma yang diutus untuk masih mengusut kasus ini, mereka pun terbang juga ke New Orleans dengan menggunakan pesawat ekonomi. Di pesawat itu, Alma memainkan sebuah trik sulap kepada Dylan dan langsung menyuruhnya untuk memilih satu kartu. Setelah dipilih, Alma mengocok kartu itu dan langsung mengeluarkannya, namun ternyata kartunya salah. Akan tetapi, untuk menyenangkan Alma, Dylan berkata itu kartunya. Singkat waktu, di New Orleans kita pun diperlihatkan agen FBI Fuller yang ternyata udah tiba duluan di sana dengan beberapa timnya untuk menyadap pertunjukan tersebut. Sementara Dylan dan juga Alma diperintahkan untuk menonton pertunjukan itu secara langsung. Di sebuah tempat toko, terlihatlah Arthur yang ternyata udah janjian untuk bertemu Thaddeus di sana. Arthur membawa sebuah cek kosong kepada Thaddeus di mana dia menyuruh Thaddeus untuk mengisi nominal semau dirinya dan jangan ganggu bisnis milik si Arthur. Karena tentu aja The Four Horsemen bagi Arthur merupakan ladang bisnis dan jikalau trik-triknya dibongkar-bongkarin oleh Thaddeus, pastikan gak ada yang mau nonton lagi. Namun Thaddeus dengan angkuh malahan menolak cek kosong tersebut. I have here a check, $3.5 million. To walk away? To fly away. My jet is at your disposal. I'm in it to ride them down. I take it that we do not have a deal. Di dalam ruangan The Four Horsemen, mereka berempat yang lagi nyantai dan sambil berbincang-bincang satu sama yang lain, tiba-tiba kedatangan tamu yang tak lain dan tak bukan adalah Thaddeus. Merasa kesel karena Thaddeus ini masuk tanpa diundang, Daniel pun pada akhirnya memainkan sebuah trik sulap kepada Thaddeus. Thaddeus diminta untuk memilih salah satu kartu yang pada akhirnya Thaddeus berkata King Hati. Daniel lalu berkata bahwasannya King Hati itu udah berada di saku Thaddeus ketika dilihat tulisannya merupakan tulisan yang ya you know lah. Name a card. King of Hearts. Knew it. No, I don't see it up there. You know, why don't you check your unnecessary... Ooh. Anyway, thank you so much for coming by, but this is... Setelah akan hal itu, acara pun pada akhirnya dimulai di mana The Four Horsemen menjelaskan bahwasannya acara kali ini boleh di-share, boleh di-videoin, boleh di-upload dimanapun. Mereka pun berjanji acara kali ini akan jauh lebih heboh dibandingkan acara sebelumnya. Namun sebelum mulai mereka terlebih dahulu memperkenalkan salah satu pihak kepolisian bernama Dylan dan juga utusan dari Prancis bernama Alma. Dan mereka-mereka jugalah yang ternyata sebelum tampil Dylan ini dipakaikan sebuah pelacak takutnya Dylan melakukan tindakan kriminal. Jack Wilder, Henley Reeves, Merritt McKinney, and Daniel Atlas, the Four Horsemen. Before we begin, we'd like to single out two people in particular, a man and a woman, to whom we'd like to dedicate tonight's performance. FBI agent Dylan Rhodes and the lovely, if somewhat inexperienced, Interpol agent Alma Dre, everyone. Yeah, Agent Rhodes. Lalu pertunjukan pun dimulai. Put her inside this Fluffy has magically vanished before your very... You haven't experienced mass hypnosis. Setelah itu, acara penutup akan segera dimulai di mana The Four Horsemen memerintahkan para penonton untuk mengambil kertas yang berada di depan kursi mereka. Para penonton juga diminta untuk menuliskan saldo yang berada di rekening mereka saat ini juga hingga para penonton langsung melakukannya. Begitu juga dengan saldo donatur mereka yaitu Arthur yang memiliki saldo cukup banyak. Daniel lalu memerintahkan para penonton untuk menyenter-nyenterkan saldo mereka. Begitu juga dengan saldonya si Arthur yang disenter-senterkan oleh si Jack. Tiba-tiba beberapa penonton berteriak histeris karena saldo yang mereka senter-senterkan bertambah menjadi banyak. Setelah itu, Daniel langsung berkata kepada para penonton untuk jangan melihat kertas lagi, tapi langsung lihat aja ke rekening bank mereka. Dan voila, rekening bank mereka semua pun bertambah hingga bahkan ada yang sampai 280.000 US dollar. Atau setara 45 miliar rupiah. Namun ketika saldo Arthur selesai disenter-senterkan oleh Jack, bukannya bertambah, saldo Arthur malahan berkurang cukup banyak. Yang ternyata saldo Arthur sendiri dibagi-bagikan kepada para penonton, yang tentu saja hal itu sendiri membuat Arthur merasa marah. Ketika Arthur akan menghampiri The Four Horsemen, tanpa diduga kakinya Arthur diborgol dan The Four Horsemen akan pergi dari tempat tersebut. Dylan yang berusaha menghentikan The Four Horsemen, akan tetapi Dylan langsung dihentikan oleh para penonton yang udah mendukung The Four Horsemen.
Dengan melalui pintu belakang, Alma masih mengejar The Four Horsemen pergi ke sebuah tempat sampai di mana mereka berempat berpencar dan Alma hanya berfokus kepada Daniel. Dylan yang sudah terbebas langsung menelpon si Fuller lalu menanyakan apakah benar transaksi itu berhasil, dan Fuller pun menjelaskan bahwasannya emang benar. Dan bahkan rekening Arthur berkurang sangat amat banyak hingga ditransfer kepada para penonton. Dylan langsung mengajak si Fuller untuk ketemu di luar gedung saat itu juga untuk mengambil alat pelacaknya yang masih dipegang oleh Fuller. Setelah mengambil alat pelacak itu, Dylan pun langsung mencari keberadaan si Daniel dan dia melihat Daniel yang masih dikejar-kejar oleh si Alma. Namun di tengah-tengah pengejaran tanpa diduga si Jack dengan menggunakan pakaian polisi menabrak si Dylan sambil memasukkan sebuah benda di sakunya si Dylan. Di tengah-tengah pengejaran, Daniel yang sudah mulai terpojok hampir aja bisa ditembak oleh si Alma, namun tanpa diduga Alma mengurungkan niatnya yang pada akhirnya Daniel berhasil melarikan diri. Dari belakang, Dylan yang melihat akan hal itu pun marah-marah hingga Dylan langsung mengejar si Daniel kembali. Setelah dikejar sampai masuk ke dalam toilet, namun dia tidak menemukan Daniel di mana-mana dan ternyata alat pelacak itu berada di sakunya sendiri. I got him, Henry. Stop! I have him in the back. Lower your weapon! What? Setelah semua hal yang terjadi dan Dylan yang merasa kesal karena telah dibodoh-bodohi oleh para pesulap itu memutuskan untuk meminum Hammer di sebuah bar. Alma yang datang membujuk si Dylan untuk kembali ke penginapan karena sekarang sudah larut malam. Namun Dylan langsung menolak akan hal itu dan berkata kepada Alma bahwasannya dia mencurigai Alma sebagai komplotan dari para pesulap karena membiarkan si Daniel ini pergi. Alma berdalih itu merupakan prosedur bagi dirinya karena dia tidak boleh menembak seseorang yang tidak menggunakan senjata. Sementara itu, di sebuah tempat Thaddeus yang sedang berjalan tanpa diduga dihentikan oleh anak buahnya Arthur yang langsung membawa dirinya ke sebuah tempat. Di mana di sana ternyata Arthur sudah menunggu Thaddeus sedari tadi. Dia berkata kepada Thaddeus meminta maaf atas segala tindakannya. Arthur rela membayar mahal kepada Thaddeus asal Thaddeus membalaskan dendamnya kepada The Four Horsemen. Di lain sisi, Dylan yang baru saja sampai di penginapan melihat Alma yang sedang tertidur dan dia dengan cepat menyelimutinya. Dylan juga mengambil buku yang dibaca oleh Alma, di mana dia yang sedang membaca buku itu tanpa diduga Alma ternyata belum tidur. Mereka lalu berbicara mengenai masa lalu mereka masing-masing sampai di mana Dylan ini menyadari kayak ada yang menyadap mereka. Dylan lalu melihat sekeliling yang berada di sana dan dia menyadari casing HP-nya berbeda. Dylan langsung membawa HP itu kepada Fuller dan Fuller memerintahkan asistennya untuk menggeledah HP tersebut dan ditemukanlah sebuah chip penyadap. Di mana chip itu sendiri bisa mengetahui SMS maupun telepon si pengguna HP. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Dylan pun memutuskan untuk melihat rekaman CCTV di saat dia menginterogasi keempat pesulap. Setelah dilihat lebih baik, ternyata HP-nya bukanlah ditaruhkan sebuah chip, melainkan HP itu ditukar dengan HP replika yang dilakukan oleh si Daniel. Melihat akan hal itu, Dylan pun merasa kesal dengan apa yang terjadi. Dia pun menyuruh untuk meletakkan kembali chip tersebut dan kita akan melacaknya dari sana. Stop. Zoom in. Tighter. Tighter. There. Di keesokan harinya, di markas The Four Horsemen, mereka ini menyadari bahwasannya para FBI dan juga pihak kepolisian telah tiba di sana dan akan menangkap mereka. Dengan santai, Daniel, Merritt, dan juga Henley keluar secara perlahan dengan melalui pintu belakang, sementara Jack diperintahkan untuk membakar berkas-berkas pertunjukan mereka selanjutnya. Fuller dan juga Dylan langsung dengan cepat masuk ke dalam apartemen itu lalu menggeledah tiap kamar yang berada di sana. Sampai di mana Fuller dan juga Dylan masuk ke sebuah kamar yang dicurigai, di mana di sana mereka melihat Jack yang sedang membakar berkas hingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Jack berhasil merebut walkie-talkie milik Dylan, di mana dia langsung memerintahkan pasukan untuk pergi ke lantai di atasnya karena di sana tidak ada apa-apa. Pasukan FBI langsung pergi ke lantai berikutnya dan kesempatan itu diambil oleh Jack untuk melarikan diri lewat saluran pembuangan sampah. Dylan yang gak mau kehilangan jejak dari si Jack juga ikut-ikutan loncat ke saluran pembuangan sampah itu, di mana mereka berdua jatuh bersamaan. Dengan kecepatan tangannya, Jack berhasil menghajar Dylan habis-habisan di sana. Dia pun langsung melarikan diri dengan melalui pintu belakang. Dua FBI menjaga pintu belakang itu. Jack berusaha menjadi warga sipil pada umumnya, namun penyamarannya ketahuan hingga dia menghajar kedua FBI tersebut. Lalu mengambil mobil FBI dan langsung melarikan diri dari sana.
Thaddeus yang sekarang merupakan kaki tangan dari Arthur langsung memberitahukan info tersebut kepada Arthur hingga Arthur menyuruh Thaddeus untuk ikuti aja skema permainan The Four Horsemen. Secara nggak langsung, Alma melihat kericuhan di pintu belakang di mana dia langsung mengambil mobil FBI yang berada di sana dan langsung mengendarainya menuju pintu belakang apartemen. Dia pun melihat Dylan yang terseok-seok mengejar mobil milik si Jack. Alma langsung menyuruh Dylan untuk masuk ke dalam hingga mereka pun mengejar mobil yang dikendarai oleh Jack. Setelah kejar-kejaran yang cukup panjang dan juga diliput oleh salah satu televisi di bawah naungan Zoo Entertainment, tanpa sengaja mobil yang dikendarai oleh Jack pun oleng. Dengan cepat, Fuller, Dylan, dan juga Alma berusaha menyelamatkan Jack dari mobil yang akan meledak. Namun, tiba-tiba... Dengan semua hal yang terjadi dan juga sepucuk informasi yang mereka dapatkan dari mobilnya si Jack, mereka pun akan bergerak cepat untuk mengamankan salah satu brankas Bank New York. Karena itu merupakan target dari para pesulap berikutnya. Namun tanpa diduga, telepon pun masuk yang ternyata telepon itu berasal dari Thaddeus. Dylan langsung mengangkat telepon tersebut, di mana Thaddeus menyampaikan suatu hal kepada Dylan bahwasannya Dylan harus berhati-hati kepada Alma karena dia mencurigai Alma sebagai komplotan dari para pesulap. Akan tetapi karena perkataan Thaddeus ini kurang masuk di akal dan gak ada bukti-bukti, dia pun mengabaikan perkataan Thaddeus. Di tempat persembunyian The Four Horsemen, Daniel pun menyampaikan dan membuat sebuah video mengenai dia yang turut berduka cita atas kepergian si Jack. Jack yang telah pergi tak akan membuat mereka ini berhenti, yang dikarenakan mereka akan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Titik lokasi acara ketiga di-share di sana sambil mengatakan bahwasannya pertunjukan ketiga kali ini akan menjadi pertunjukan terakhir bagi The Four Horsemen. Kembali kepada Dylan dan juga anggota FBI lainnya, di mana mereka tiba di tempat penyimpanan brankas Bank New York namun tidak menemukan brankas itu. Ditambah penjaganya tiba-tiba bertingkah laku aneh seakan terkena hipnotis, yang dimana penjaganya seakan memainkan biola dan juga nadanya merupakan nada kemenangan. Diinfokan oleh salah satu rekan FBI bahwasannya di sana ada salah satu truk yang baru saja mengangkut brankas yang berada di tempat ini, hingga dengan cepat mereka pun mengejar truk tersebut. Setelah diberhentikan, supir truk itu mengatakan bahwasannya dia diperintahkan untuk membawa brankas ini ke titik lokasi yang diminta. Titik lokasi itu ternyata merupakan titik lokasi pertunjukan The Four Horsemen. Mereka pun berniat akan menjadikan truk ini sebagai pancingan bagi The Four Horsemen. Yang pada akhirnya truk pun diperbolehkan berjalan dan juga dikawal super ketat oleh para FBI dan juga para pihak kepolisian. Setelah mobil truk diparkirkan, Dylan menginfokan semua pasukannya untuk bersembunyi dan akan memantau siapa saja yang akan membuka truk tersebut. Nggak lama kemudian, seorang wanita pun datang ke sana dan langsung membuka truk itu, di mana ternyata wanita itu sendiri merupakan tangan kanan dari Thaddeus. Thaddeus langsung menghampiri titik lokasi tersebut dan of course Dylan langsung menuduh Thaddeus sebagai dalang dari semua hal ini. Tentu saja Thaddeus merasa kesal dengan tuduhan semena-mena Dylan. Thaddeus menantang Dylan untuk membuka brankas tersebut. Jikalau ada uang di dalam brankas itu, Dylan boleh menangkap Thaddeus saat itu juga, tapi jikalau tidak ada, berarti Dylan telah kalah satu langkah lagi dengan para pesulap. Brankas pun pada akhirnya dibuka dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan, acara The Four Horsemen pun pada akhirnya dimulai. Dengan sebuah sambutan, Daniel pun menjelaskan apa itu artinya sulap. Di mana sulap merupakan trik yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengecoh para penonton ataupun audiens. Dan tujuan intinya mengecoh untuk sebuah hal kebahagiaan bagi para penonton maupun audiens. Para FBI dan juga pihak kepolisian melihat sebuah cahaya terang yang berada di atas gedung dan mereka semua akan mengira The Four Horsemen akan tiba di sana. Namun Alma nampaknya berpikiran lain, di mana dia berusaha meyakinkan Dylan untuk mengikuti dirinya. Di mana mereka akan pergi ke sisi lain gedung, yang pada akhirnya Dylan pun percaya kepada Alma dan mengikuti Alma sepenuhnya. What is magic? As an art form. And instead they're used. And so tonight. Dylan dan juga Alma melihat sebuah kamera tempat para The Four Horsemen mengetek video mereka, dan secara nggak langsung jarak mereka ini dekat banget dengan The Four Horsemen. Di luar, The Four Horsemen pun langsung menampilkan dirinya, yang dengan cepat pihak kepolisian maupun pihak FBI langsung menggerebek tempat itu, namun ternyata mereka hanya menggerebek manekin. Di mana The Four Horsemen yang asli berada di sisi lain gedung. The Four Horsemen langsung menyambut para hadirin yang berada di tempat tersebut.
Dylan dan juga Alma tiba tepat waktu dan akan menangkap para pesulap itu, namun sangat disayangkan para pesulap itu tiba-tiba menghilang. Mereka lalu muncul di sisi satunya lagi lalu berterima kasih kepada para penonton yang telah hadir di tempat ini. Dylan yang gak mau kehilangan mereka lagi akan menembak ketiga pesulap itu, namun tiba-tiba sehabis akan hal itu, Dylan pun kembali bertemu dengan temannya yaitu Fuller, di mana Fuller menginfokan kepada Dylan bahwasannya uang yang disebar ternyata bukanlah uang asli, melainkan sebuah uang mainan bertemakan para pesulap. Mengetahui akan hal itu, lantas di manakah uang yang asli? Sementara itu, di basement Thaddeus yang baru saja menyaksikan trik itu akan segera pulang, akan tetapi ya you know lah. Setelah itu, The Four Horsemen sedang merayakan kemenangan mereka di kota New York dan melihat segala hal yang sedang terjadi. Di sel penjara, Thaddeus tanpa diduga dihampiri oleh Dylan, ya dimana di sana Thaddeus berusaha membela dirinya bahwasannya dia tidak bersalah. Di mana Thaddeus bakal ngasih semua bukti-bukti yang mengarah bahwasannya dirinya tuh dijebak. Dylan lalu berkata akan mendengarkan segala ucapan dari Thaddeus, di mana Dylan memutuskan untuk menyuruh Thaddeus mengungkapkan semua trik di pertunjukan ketiga kali ini. Thaddeus pada akhirnya bercerita dimulai dari pertunjukan kedua, di mana Daniel dan juga Henley menampilkan sebuah trik, yaitu menyembunyikan kelinci dengan menggunakan cermin dua arah, dan hal itu jugalah yang diterapkan untuk menyembunyikan berangkas Bank New York. Yang sebenarnya berangkas itu tuh nggak kemana-mana, melainkan berangkas itu sendiri masih berada di tempatnya, namun ditutupi oleh cermin dua arah. Dan yang mengambil uang-uang itu bukanlah Daniel, Merritt maupun Henley, melainkan Jack yang dituduh telah meninggal. Jack lah merupakan kunci utama dalam permainan kali ini, di mana Jack yang memindahkan uang dari berangkas menuju mobil milik Thaddeus. Dylan lalu mengatakan lantas bagaimanakah caranya si Jack ini bisa hidup, padahal dia udah melihat Jack meninggal tepat di depan matanya. Dengan simpel, Thaddeus mengatakan bahwasannya ini merupakan sebuah permainan dan juga trik yang sudah diperhitungkan matang-matang. Quite heroically, I might add. Rescue what I assume. Mereka nggak bakal bisa sejauh ini tanpa adanya pesulap kelima, alias ada seseorang di balik keempat mereka. Thaddeus juga masih memikirkan apa sih sebenarnya yang dipikirin oleh para keempat pesulap itu demi menjebak dirinya. Thaddeus yang akan menanyakan sesuatu kepada Dylan, tanpa diduga Dylan udah nggak berada di sel itu, melainkan dia sudah berada di luar sel penjara. Yang padahal sebelumnya anak buah dari Dylan ternyata udah mengunci sel penjara tersebut. Thaddeus selalu menyimpulkan pesulap kelima sekaligus dalang dari semua hal ini adalah Dylan itu sendiri. Dan Dylan jugalah merupakan orang misterius yang membagikan kartu kepada Daniel, Merritt, Jack, dan juga Henley. Dan pada akhirnya Dylan pun pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa membalas pertanyaan dari Thaddeus yang menanyakan mengapa dirinya dijebak. Beralih kepada keempat pesulap yang berkumpul di sebuah pohon bernama Lionel Strickle, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan masuk ke sebuah taman wisata. Di saat itulah mereka pun pada akhirnya bertemu dengan seseorang yang telah merencanakan semua hal ini dari lama. Dia adalah Dylan. Tentu saja keempat pesulap pun merasa terkejut ketika melihat akan hal itu, karena seseorang yang mau nangkap mereka ternyata merupakan dalang dari semua hal ini. On point. Merritt, you're in. Di Perancis, lebih tepatnya di Pont des Arts, kita ini diperlihatkan Alma yang sedang membaca koran sendiri. Tiba-tiba Dylan pun muncul di sana sambil berkata, "Aku ramal." Tiba-tiba Dylan pun muncul di sana sambil menyapa Alma yang udah lama gak ketemu. Dylan pun pada akhirnya akan mengungkapkan segalanya. Dylan lalu berkata bahwasannya dia telah merencanakan semua hal ini sejak dia dari kecil, namun ada satu hal yang gak bisa dia prediksi, yaitu kemunculan Alma secara tiba-tiba, yang tentu saja membuat hatinya merasa bahagia. Dylan lalu berkata lagi bahwasannya di masa lalu dia memiliki seorang ayah yang jago sekali dalam bermain sulap, dia bernama Lionel. Ya, Lionel merupakan seseorang yang pernah diperbincangkan oleh Thaddeus dan juga Alma sewaktu mereka bertemu. Di saat triknya dibongkar, Lionel melakukan sebuah trik yang sangat jauh berbahaya dibanding trik yang biasanya dan membuat Lionel ini meninggal. Dan maka dari itulah dia pun merencanakan semua hal ini untuk Thaddeus. Dylan lalu berkata kepada Alma setelah Alma mau menangkapnya atau tidak, yang intinya dia menyayangi Alma dan Alma pun pada akhirnya memutuskan untuk diam saja dan menerima cinta dari Dylan.
Lalu mereka pun pada akhirnya mengikat gembok cinta dan pada akhirnya film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. BTW di tahun ini film ketiganya sebentar lagi akan dirilis, jadi kalian stay tune aja, kita bakal bahas No You See Me 2. Kalau menurut cerita dan juga plot udah cukup oke, namun ada beberapa part yang cukup membingungkan dan gak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ya udah cukup sekian aja karena durasi takut kepanjangan. Gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.